Salam sejahtera, saudara yang dikasihi Kristus. Angela Merici Biblical Center mengajak Anda mendalami Alkitab sebagai sabda kehidupan. Kali ini kita akan mendalami Injil Lukas bab 3 sampai dengan 6. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Marilah kita awali kegiatan ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus Putramu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami, amin. Dalam bab 3, Lukas mempertemukan kita dengan Yohanes di padang gurun. Di sini nampak Lukas sebagai ahli sejarah. Ia menempatkan peristiwa itu dalam kerangka sejarah dengan menyebut orang-orang yang memerintah di dunia politik. Waktu itu, Israel adalah jajahan Roma dengan pemimpin tertinggi Kaisar Tiberius dan Pontius Pilatus, wali negeri Yudea. Selain pemimpin-pemimpin politik, disebutkan juga pemimpin religius, yaitu Hanas dan Kayafas yang waktu itu menjabat sebagai imam besar. Padang gurun mempunyai arti yang khusus dalam Alkitab. Orang Israel tinggal di padang gurun selama 40 tahun dalam perjalanan dari Mesir ke tanah terjanji. Disitulah mereka dibentuk Allah menjadi satu bangsa. Padang gurun adalah tempat orang mencari Tuhan dalam keheningan. Firman Allah datang kepada Yohanes di padang gurun. Maka pergilah ia ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Jadi, baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Tugas Yohanes ialah mempersiapkan jalan untuk Tuhan, meluruskan jalan baginya. Itu berarti menyiapkan umat untuk dapat menerima Mesias sebagai penyelamat dengan hati yang terbuka. Yohanes adalah nabi terakhir dari Perjanjian Lama. Baptisannya merupakan baptisan pertobatan sesuai dengan seruannya, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Bertobat tidak hanya dengan sekedar dibaptis, tetapi ada PR-nya, yaitu menghasilkan buah-buah pertobatan yang berdampak perubahan sosial. Banyak orang datang kepada Yohanes untuk mendengarkan pengajarannya. Mereka bertanya, "Apa yang harus kami perbuat untuk menghasilkan buah-buah pertobatan?" Kepada orang banyak, Yohanes menjawab, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju dan makanan, hendaklah berbagi dengan yang tidak punya.
Kepada para pemungut cukai, ia berkata, "Jangan memungut lebih banyak daripada yang ditentukan." Kepada para prajurit, Yohanes berkata, "Jangan merampas, jangan merampok, cukupkan dirimu dengan gaji yang kamu terima." Banyak orang menyangka Yohanes adalah Mesias, tetapi ia berkata, "Bukan, Mesias jauh lebih berkuasa dari aku. Aku tidak pantas menjadi hambanya. Aku membaptis dengan air, tapi dia membaptis dengan Roh Kudus." Yohanes mengakhiri pewartaannya karena ia ditangkap dan dipenjarakan oleh Herodes. Sebabnya ialah Herodes marah karena Yohanes berani menegur dia karena kejahatan-kejahatannya dan karena ia mengambil istri saudaranya. Yesus ikut orang banyak untuk dibaptis. Haruskah Yesus dibaptis? Dia adalah anak Allah yang Maha Kudus, tetapi anak Allah menjadi anak manusia dan solider dengan seluruh umat manusia. Ia tidak membawa dosanya sendiri karena tidak punya, tetapi ia memikul dosa-dosa kita sekalian. Ketika Yesus dibaptis dan sedang berdoa, Roh Kudus dalam rupa merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara Allah Bapa, "Engkau anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Yesus memasukkan kita dalam relasi dengan Allah Tritunggal. Kita pun menjadi anak-anak yang dikasihi Bapa bila kita ikut putranya. Lukas menempatkan silsilah Yesus setelah ia dibaptis. Ketika itu, Yesus akan mulai pekerjaannya di depan umum. Usianya kira-kira 30 tahun. Yesus adalah anak Yusuf, menyusul serentetan nama sampai Daud, satu rentetan nama lagi sampai Abraham, seterusnya sampai Adam. Di sini nampak ciri universal Injil Lukas, karena kita semua, seluruh umat manusia adalah anak Adam, dan yang tertinggi dia adalah anak Allah. Pencobaan di padang gurun. Masa pencobaan Israel di padang gurun selama 40 tahun dirangkum dalam hidup Yesus. Dewasa ini kita menghadapi godaan-godaan yang sama. Satu, meragukan penyelenggaraan Allah. Manusia sekarang ini begitu percaya akan kuasanya dan kekuatannya sendiri sehingga tidak lagi memerlukan Allah. Kedua, mendapat kuasa melalui ibadah palsu. Manusia yang gila kuasa memakai sarana apa saja untuk mendapat kuasa itu, misalnya dengan menyembah setan. Ketiga, mencobai perlindungan Allah. Contohnya, di masa COVID-19 ini, belusukan ke keramaian orang tanpa menggunakan masker. Kita percaya Tuhan melindungi, tetapi kita sendiri perlu juga berhati-hati. Kita diajak untuk belajar dari Yesus, cara dia menghadapi godaan-godaan, cara dia bisa mengatakan tidak. Kita pun perlu waspada. Kitab suci
bisa disalahgunakan. Contohnya setan. Setan ini mengenal kitab suci, tapi tidak mengamalkannya. Jadi, kalau kita hanya mengenal kitab suci dan tidak mengamalkannya, kita tidak lebih baik dari setan. Setelah dibaptis, Yesus penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya berdoa dan berpuasa. Dan seperti kita, dia pun mengalami dicobai oleh iblis. Hanya bedanya, Yesus tidak jatuh ke dalam cobaan. Lukas menyebutkan 3 godaan. Ketiga-tiganya dijawab Yesus dengan sebuah kutipan dari kitab Ulangan. Pertama, mengetahui bahwa Yesus lapar, iblis berkata, "Gampang, coba kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Yesus menjawab, "Manusia bukan hidup dari roti saja." Benar, manusia hidup pertama-tama dari sabda Allah, sabda kehidupan. Godaan kedua, iblis membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi. Dari sana nampak semua kerajaan di bumi. Kata iblis, "Semua itu akan kuberikan kepadamu. Harganya, engkau harus menyembah aku." Kata Yesus, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada Dia saja engkau berbakti." Benar, iblis tidak patah semangat, masih mencoba lagi dengan yang ketiga. Ia membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Di bawah sana ada kerumunan orang yang datang untuk beribadah. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Kalau engkau anak Allah, engkau tidak akan cedera. Sebab dikatakan, di sini ia mengutip dari kitab suci, "Malaikat-malaikat akan menatang engkau di atas tangan mereka." Yesus menjawab dengan kutipan lain, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Di sini berakhirlah cobaan iblis. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Orang memberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membukanya dan menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, lalu mulai mengajar mereka. Mata semua orang tertuju kepadanya. Ada yang merasa kagum karena begitu indahnya kata-kata yang diucapkan Yesus. Tetapi ada juga yang menolak dan mengejek. Kata mereka, "Bukankah itu anak Yusuf, tukang kayu?" Jawab Yesus, "Tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya."
Lalu ia menyebut dua orang nabi, yaitu Nabi Elia dan Nabi Elisa, yang menolong orang dari bangsa lain, bukan orang Israel. Orang-orang sangat marah dan mengusir Yesus keluar kota. Bahkan mereka mau melemparkan dia dari tebing. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Dalam sejarah gereja, banyak pewarta yang juga ditolak, diejek, bahkan dianiaya. Yesus mengajar di sini untuk tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Yesus pergi ke Kapernaum dan mengajar di sana pada hari-hari Sabat. Orang-orang kagum mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di situ ada seorang yang kerasukan setan. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami?" Yesus menghardik dia, "Diam, keluarlah daripadanya." Orang-orang berkata, "Sungguh hebat perkataannya, dengan penuh kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya." Dari rumah ibadat, Yesus pergi ke rumah Simon. Ibu mertua Simon sedang berbaring sakit demam tinggi. Yesus mengusir demamnya dan seketika itu juga ia sembuh, bangkit dan melayani mereka. Setelah matahari terbenam, yaitu setelah berakhir hari Sabat, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya dengan mengusung mereka kepada Yesus. Juga orang-orang yang kerasukan dibawa kepadanya. Setan-setan itu berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi Yesus menghardik mereka, "Diam." Setelah hari siang, Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Sudah pasti ia berdoa mencari kehendak Bapa. Sementara itu, orang-orang mencari dia. Setelah mereka menemukan dia, mereka berusaha menahan dia di tempat itu. Tetapi Yesus berkata, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Jadi, dalam doa tadi, Yesus menemukan apa yang menjadi kehendak Allah baginya, yaitu meninggalkan zona aman di mana ia sudah diterima untuk pergi ke kota-kota lain mewartakan Injil Kerajaan Allah. Yesus berdiri di tepi danau Genesaret. Orang banyak berkerumun hendak mendengarkan dia. Lalu Yesus naik ke perahu Simon dan minta dia menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Dari situ Yesus mengajar orang banyak. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam." Sampai di tempat itu, ia berkata, "Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Kata Simon, "Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau mengatakannya, kami akan melemparkan jala juga." Di sini
Simon tidak berbicara sebagai nelayan, karena setiap nelayan tahu kalau malam-malam tidak menangkap apa-apa, apalagi di siang hari. Yesus tahu apa tentang menangkap ikan. Bukankah dia orang gunung? Tetapi Simon percaya atas sabda Yesus dan ia melaksanakannya. Dan lihatlah apa yang terjadi. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Lalu mereka memanggil kawan-kawan mereka yang berada di perahu yang lain. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, juga berada di sana. Mereka mengisi 2 perahu sampai hampir tenggelam. Melihat ikan sebanyak itu, Simon tersungkur. "Pergilah daripadaku, sebab aku orang berdosa." Mengapa ia berkata begitu? Andai kata Simon berpikir sebagai nelayan, ia akan berkata, "Hebat guru, ikut lagi dengan kami besok supaya kami dapat menangkap banyak ikan dan cepat kaya." Tapi Simon berpikir sebagai orang beriman. Dalam sekilas dia melihat siapa Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, dan dirinya orang berdosa. Kata Yesus, "Jangan takut Simon, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sampai di darat, Simon meninggalkan segalanya dan ikut Yesus. Yesus lebih berharga dari semua ikan di laut. Sekarang ia mempunyai panggilan yang baru, bukan untuk menjala ikan, tapi menjala manusia untuk kerajaan Allah. Yesus pergi ke sebuah kota. Seorang kusta tersungkur di depannya dan mohon, "Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Kusta adalah penyakit kulit yang sangat menular. Orang kusta dianggap najis, dan barang siapa menyentuh orang kusta juga menjadi najis. Maka orang kusta dikucilkan dari masyarakat. Jika orang kusta menjadi sembuh, hal yang jarang terjadi, ia harus menghadap imam dan mempersembahkan kurban untuk dinyatakan sebagai orang tahir, artinya tidak najis lagi, dan ia boleh kembali ke masyarakat. Orang itu minta ditahirkan, minta disembuhkan, minta hidup kembali bermasyarakat. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Sangat mengherankan, Yesus bisa saja menyembuhkan dia dari jarak jauh, tetapi ia menjamah si kusta. Mengapa? Karena Yesus mau memenuhi harapan dan kerinduan yang terdalam dari orang itu. Sudah lama sekali tak pernah ada orang yang menyentuh dia. Sentuhan kasih Yesus memurnikan yang kotor dan yang najis, menyembuhkan dan memulihkan. Yesus menyuruh dia menemui imam, mempersembahkan kurban supaya mendapat pengakuan sebagai orang tahir. Yesus juga berpesan, jangan ceritakan kepada siapapun. Tapi kabar itu makin tersiar dan orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Tetapi Yesus pergi ke tempat-tempat sunyi untuk berdoa.
Yesus mengajar orang banyak di sebuah rumah. Banyak orang datang dari mana-mana sehingga rumah itu penuh sesak. Juga ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk di situ. Seorang lumpuh diusung oleh 4 orang. Mereka ingin membawanya kepada Yesus, tetapi mereka tidak bisa masuk karena di depan pintu orang berdesak-desakan. Mereka tidak kehilangan akal. Mereka naik ke atas atap, lalu membongkarnya dan menurunkan si lumpuh sampai tepat di depan Yesus. Melihat iman mereka, Yesus berkata, "Saudara, dosamu sudah diampuni." Mengapa Yesus berkata begitu? Bukankah orang itu dibawa kepadanya untuk disembuhkan dan bukan untuk mengaku dosa? Tetapi Yesus tahu akar terdalam dari kelumpuhannya, yaitu dosa yang membebani dan melumpuhkan dia. Maka beban dosa itulah yang diambil Yesus. Tetapi para ahli Taurat dan orang Farisi yang duduk di situ berkata dalam hati, "Dia menghujat Allah. Siapa dapat mengampuni kecuali Allah?" Yesus tahu pikiran mereka, maka ia bertanya, "Mana yang lebih mudah? Mengatakan, 'Dosamu diampuni,' atau 'Angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, Aku berkata kepadamu, bangunlah." Saat itu juga si lumpuh itu bangun, mengangkat tempat tidurnya dan memuliakan Allah. Yesus keluar dan melihat seorang pemungut cukai bernama Lewi duduk di rumah cukai. Kita lihat rumah cukai itu dekat pelabuhan. Setiap nelayan yang pulang dari menangkap ikan harus membayar pajak untuk ikan yang ditangkapnya. Yesus berkata kepada Lewi, "Ikutlah aku." Lewi berdiri dan meninggalkan segalanya dan ikut Yesus tanpa minta waktu untuk berpikir, untuk membuat perhitungan. Sebetulnya pekerjaan Lewi sebagai pemungut cukai membawa banyak keuntungan, tapi di sini Lewi menunjukkan bahwa Yesus paling berharga dalam hidup ini. Bagi dia, orang pantas meninggalkan segalanya di dunia ini. Sebelum berangkat, Lewi mengadakan pesta perpisahan dengan teman-temannya para pemungut cukai dan orang-orang lain. Yesus juga diundang untuk makan bersama mereka. Hal itu menuai kritikan dari orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka bertanya, "Mengapa kamu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Arti makan bersama ialah menjadi solider, menerima orang lain sepenuhnya. Yesus menjawab, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya bertobat." Siapakah orang benar di sini? Orang yang menganggap diri benar, yang tidak memerlukan lagi pertobatan. Padahal
untuk masuk kerajaan surga, kita semua perlu bertobat. Hal berpuasa. Orang Farisi berkata kepada Yesus, murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi sering berpuasa dan sembahyang, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Yesus menjawab, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sementara mempelai bersama mereka? Bila tiba waktunya mempelai diambil dari mereka, itulah saatnya mereka berpuasa. Yesus mengatakan perumpamaan ini, tidak seorang pun menambalkan kain baru pada baju lama. Kalau begitu, baju itu akan koyak. Tidak ada juga orang yang mengisi anggur yang baru ke dalam kantong yang lama, sebab kalau begitu, kantong itu akan robek dan anggur terbuang. Tetapi anggur yang baru harus diisi ke dalam kantong yang baru. Apa maksudnya? Yaitu ajaran Yesus adalah sesuatu yang baru, perlu diterima dengan cara berpikir atau mental yang baru. Memetik gandum pada hari Sabat. Menurut kitab Ulangan, orang boleh memetik gandum yang tumbuh di pinggiran dengan tangan untuk memuaskan rasa lapar. Tidak boleh dengan alat, nanti mengambilnya terlalu banyak. Orang Farisi melihat murid-murid Yesus berbuat begitu, dan mereka langsung berkata, itu tidak boleh. Bukankah ini hari Sabat? Kata Yesus, tidakkah kamu ingat bagaimana Daud dan para pengikutnya makan roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh para imam? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Lagi Yesus menjelaskan di sini bahwa hari Sabat atau peraturan dibuat untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Ada seorang yang lumpuh tangan kanannya. Orang Farisi mengamat-amati kalau Yesus menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka mempunyai alasan untuk mempersalahkan dia. Yesus menyuruh orang itu bangkit dan berdiri di tengah. Lalu ia bertanya, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membinasakannya? Mereka diam saja. Apapun yang akan mereka jawab akan serba salah. Kata Yesus, ulurkan tanganmu. Si sakit berbuat demikian, berarti tangannya sudah sembuh, dapat digerakkan. Orang Farisi marah, lalu mereka berunding apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Sebelum memanggil ke-12 rasul, Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka ke-12 orang
yang disebutnya rasul. Nama mereka disebut di sini, dan yang terakhir adalah Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Apakah Yesus memanggil Yudas untuk kemudian mengkhianati dia? Tentu tidak. Yudas mendapat segala kemungkinan, segala kesempatan dengan teman-temannya yang lain untuk menjadi rasul yang baik, untuk menjadi kudus. Tetapi dalam menapaki panggilan Kristus selalu ada godaan, dan Yudas jatuh dalam godaan karena nafsu keuangan. Lalu Yesus turun bersama murid-muridnya dan berhenti di suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul banyak orang. Mereka datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, bahkan dari Tirus dan Sidon, kota-kota di utara. Mereka datang untuk mendengarkan dan untuk disembuhkan oleh Yesus. Juga orang-orang yang dirasuk oleh roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha untuk menjamah Yesus, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkan. Di tempat yang datar itu, Yesus berkhotbah. Khotbah itu terdiri dari 5 bagian. 1. Ucapan bahagia dan celaka. 2. Mengasihi musuh. 3. Menghakimi. 4. Bukti kebaikan. Dan 5. Mendengar dan berbuat. Dalam seluruh khotbah Yesus, kekerasan ditolak secara mutlak. Orang Kristiani tidak boleh membalas kekerasan dengan kekerasan atau kejahatan dengan kejahatan. Mereka harus rela mengasihi musuh. Ada 4 ucapan berbahagialah. Siapa yang disebut berbahagia? Yaitu yang miskin, yang lapar, yang menangis, yang dibenci dan dikucilkan. Bagi kita, lebih cocok itu dikatakan celaka. Celakalah yang miskin, yang lapar, yang menangis, yang dibenci, yang dikucilkan. Untuk mengerti ucapan itu sebagai ucapan bahagia, perlu melihat bagian kedua, yaitu berbahagialah yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Bahagialah yang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah yang menangis, karena kamu akan tertawa. Lebih baik menangis dulu lalu tertawa daripada sebaliknya, tertawa dulu dan nanti menangis. Keempat, berbahagialah kalau kamu dibenci dan dikucilkan. Mengapa? Sebab upahmu besar di surga, dan kita tidak bisa bayangkan sebesar apa. Lalu menyusul 4 ucapan celakalah. Celakalah yang kaya, yang kenyang, yang tertawa, yang dipuji semua orang. Bagi kita, itu nilai positif yang kita inginkan. Mengapa disebut celaka? Perlu melihat bagian kedua. Celaka yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh
penghiburanmu. Celakalah yang kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah yang tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah yang dipuji semua orang, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Apakah orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah? Tergantung bagaimana mereka memperlakukan orang miskin. Contohnya Zakheus, sebelum bertemu dengan Yesus, ia kepala pemungut cukai yang kaya dan memeras banyak orang. Setelah bertemu dengan Yesus dan bertobat, ia berkata, "Separuh dari milikku akan kubagikan kepada orang miskin." Kasihilah musuhmu. Musuh ialah orang-orang yang membenci kita, yang berbuat jahat kepada kita, yang mengutuk kita. Wajar kalau kita pun membenci mereka, membalas kejahatan mereka dengan kejahatan, balas mengutuk mereka. Tetapi Yesus mengajar kita yang sebaliknya. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Yesus memberi kita peraturan emas, yaitu apa yang kamu inginkan orang berbuat kepadamu, berbuatlah kepada orang lain juga. Jadi, kalau kita ingin diperlakukan dengan adil, berlakulah adil terhadap orang lain. Di dalam masyarakat ada orang-orang yang suka meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Dengan demikian, mereka memeras saudara-saudara yang miskin yang terpaksa meminjam uang. Yesus berkata, "Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat." Lalu Yesus memberi kita tolok ukur. Kita perlu meneladan siapa? Tidak kurang dari Bapa kita di surga. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Kita mudah sekali melihat kekurangan, cacat celah, dan kesalahan orang lain dan menghakiminya. Padahal kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Kata Yesus, "Jangan menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi." Orang yang suka menghakimi seperti orang buta. Dapatkah orang buta menuntun orang buta lainnya? Tentu tidak. Kesalahan orang lain, sekecil apapun, mudah kita lihat. Mungkin kesalahan yang sama ada pada kita dan lebih besar pula. Itu sama dengan melihat selumbar di mata orang, tapi tidak melihat balok di mata sendiri. Misalnya, saya berkata, orang itu suka mencampuri urusan orang lain. Padahal aku sendiri terus-menerus mencampuri urusan orang lain. Perlu menyadari kesalahan diri sendiri, barulah bisa menolong orang lain
mengatasi kesalahannya. Setiap pohon dikenal pada buahnya. Pepaya yang manis, besar, dan tebal dagingnya pasti berasal dari pohon yang baik. Orang baik kita kenal dari perbuatan-perbuatannya yang baik dan dari tutur katanya yang benar dan halus. Banyak orang mendengarkan pengajaran Yesus. Ada yang mendengarkan lalu melupakannya. Masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Ada juga yang mendengarkan lalu memasukkannya ke dalam hati dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, yaitu mendengar dengan tidak melakukan, diumpamakan Yesus dengan orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Bila turun hujan dan ada banjir, rumah itu roboh. Tetapi yang mendengarkan dan melaksanakan seperti orang yang membangun rumah atas dasar batu dan fondasi yang kuat dan dalam. Bila turun hujan dan banjir melanda, rumah itu tetap kokoh berdiri. Semoga kita seperti rumah yang dibangun di atas batu, mempunyai iman dan keyakinan yang kokoh kuat, sehingga godaan apapun kita tetap teguh berdiri atas dasar Yesus Tuhan kita. Kita sudah sampai pada akhir presentasi. Baiklah, kita baca kembali dan renungkan Injil Lukas bab 3 sampai dengan bab 6. Pertanyaan refleksi. Tuhan berbicara apa kepada saya melalui sabdanya? Apa yang akan saya hayati dalam hidupku sehari-hari? Mari kita akhiri dengan doa penutup. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabda itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.